Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Resti Latifah, NPM 17 10446 kelas A617. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Setio Eko Atmojo MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan, dan yang saya hormati Ibu Dr. Diniati Gularso SSI MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Perbedaan Efektivitas Model Pembelajaran Guided Inquiry dengan Model Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran tematik siswa kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Pada bab pertama, terdapat 6 poin di mana latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa dan keaktifan siswa dalam mengungkapkan pendapat pada saat proses pembelajaran. Pada pembelajaran juga masih kurang penerapan strategi pembelajaran, serta model pembelajaran yang digunakan belum sesuai untuk meningkatkan tingkat berpikir kritis siswa. Model pembelajaran yang akan digunakan ialah model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya terhadap permasalahan yang ada pada saat pembelajaran nantinya. Identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, identifikasi masalah terdapat 3 poin, di mana yang pertama, saat proses pembelajaran siswa kurang aktif dalam mengemukakan pendapat dan bertanya kepada guru. Yang kedua, kegiatan pembelajaran di kelas masih menggunakan metode ceramah dan hanya bersifat satu arah, yaitu berpusat pada guru. Yang ketiga, kurangnya penggunaan variasi mengajar di dalam kelas seperti penerapan model pembelajaran. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah penelitian ini difokuskan pada bagaimana perbedaan efektivitas model pembelajaran guided inquiry dengan model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran tematik siswa kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Rumusan masalah pada penelitian ini terdapat 2 poin, di mana yang pertama, apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran guided inquiry dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Rumusan masalah yang kedua yaitu, manakah yang lebih efektif antara model pembelajaran guided inquiry dengan model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran guided inquiry dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Lalu, tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui manakah model pembelajaran yang lebih efektif antara kedua model tersebut, yaitu model pembelajaran guided inquiry dengan model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Manfaat penelitian ini yaitu terdapat 2 poin, ada teoritis dan secara praktis. Secara teoritis itu sendiri yaitu diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya temuan atau penemuan pada bidang pendidikan, khususnya terhadap kemampuan berpikir kritis. Manfaat secara praktis yaitu terdapat 4 poin bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Nah, untuk manfaat bagi guru itu sendiri yaitu sebagai bahan pertimbangan guru untuk menentukan model pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Lalu, manfaat yang kedua, guru dapat menggunakan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, membantu guru dalam mencapai keefektifan pembelajaran dalam hal berpikir kritis. Manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis siswa pada saat memecahkan suatu permasalahan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Manfaat bagi sekolah yang pertama yaitu sebagai inspirasi bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu manfaat yang kedua diharapkan dapat menambah informasi tentang model-model pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan mutu sekolah dasar tersebut serta mendorong sekolah agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk dapat menunjang proses pembelajaran.
Yang keempat yaitu manfaat bagi peneliti, di mana manfaat bagi peneliti itu sendiri yaitu sebagai pengalaman dan juga dapat diimplementasikan bagi peneliti kepada siswa di kemudian hari. Lalu manfaat yang kedua yaitu untuk mengetahui perbandingan keefektivitasan model pembelajaran guided inquiry dengan model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Bab 2 landasan teori, di mana pada landasan teori ini membahas 6 topik, di mana ada efektivitas, model pembelajaran, model guided inquiry, model problem based learning, berpikir kritis, dan pembelajaran tematik. Untuk pengertian efektivitas itu sendiri yaitu suatu ukuran yang dikemukakan oleh Hidayat pada tahun 1986, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai, di mana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Yang kedua ada model pembelajaran, di mana kerangka yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajarnya. Untuk pengertian dari model guided inquiry atau inquiry terbimbing, yaitu suatu proses inquiry di mana siswa dituntut untuk menemukan konsep melalui arahan-arahan yang diberikan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Lalu, untuk model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang penyampainya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan kepada peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan membuka sidang. Dan pengertian dari berpikir kritis yaitu kemampuan dan kecenderungan untuk membuat dan melakukan asesmen terhadap kesimpulan berdasarkan pada bukti. Menurut Paul, Egan, dan Don Kauchak 2012 pada halaman 120. Pada pembelajaran tematik ialah pembelajaran terpadu yang di dalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yang disatukan dalam tema-tema tertentu sesuai dengan kelompok pembahasannya. Keterpaduan dalam pembelajaran tematik ini dapat dilihat dari aspek proses dan waktu kurikulum dan hal lainnya. Hipotesis pada penelitian ini terdapat dua macam. Yang pertama, adanya perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan model pembelajaran guided inquiry dengan siswa yang menggunakan model problem based learning pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Lalu yang kedua, model problem based learning lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dari model guided inquiry pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sindurejan. Kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, lalu ada tes kemampuan berpikir kritis, adanya pretest, di mana terdapat dua kelas eksperimen A dan kelas eksperimen B. Kelas eksperimen A mendapat perlakuan guided inquiry dan kelas eksperimen B mendapat perlakuan model pembelajaran problem based learning. Setelah diberikan perlakuan model tersebut, maka dilakukan post-test. Setelah post-test akan didapatkan data, lalu data tersebut dianalisis, serta setelah dianalisis akan didapatkan hipotesis. Apakah hipotesis yang diberikan itu ditolak atau diterima? Nah, dari hipotesis tersebut maka akan didapatkan kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan. Penelitian yang relevan. Nah, salah satu penelitian relevan yang saya cantumkan di sini yaitu menurut Eka Yulianti pada tahun 2018 dengan judul penelitian Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Pemahaman Konsep dan Berpikir Kritis peserta didik SMA. Nah, untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan model pembelajaran problem based learning, pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Melalui nilainya, maka dapat disimpulkan jika penggunaan model pembelajaran problem based learning lebih efektif dan meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis siswa.
Metodologi penelitian di sini ada waktu dan tempat penelitian, jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan uji validitas serta reliabilitas. Untuk waktu dan tempat penelitian yaitu dilakukan di kelas 5 SD Negeri Sindorejan yang beralamat di Jalan Pareanom nomor 5, Patang Puluhan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun ajaran 2020-2021 semester 2. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen A dan kelas eksperimen B. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas 5A dan kelas 5B. Sampel penelitiannya kelas 5A dan kelas 5B yang diambil 15 sampel siswa. Variabel penelitian terdapat dua variabel penelitian di mana ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian di kelas 5 yang akan diberi materi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran guided inquiry dan model pembelajaran problem-based learning. Untuk model guided inquiry disimbolkan dengan X1 dan model problem-based learning disimbolkan dengan X2. Lalu, variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu terdapat dua kelas, di mana ada kelas eksperimen A yang mendapatkan perlakuan guided inquiry dan kelas eksperimen B yang mendapatkan perlakuan model pembelajaran problem-based learning. Lalu diadakan pretest di mana disimbolkan dengan AE1 dan AK1. Setelah dilakukan pretest akan ada perlakuan atau pemberian model pembelajaran yang disimbolkan dengan X1 dan X2. Lalu setelah diberikan model pembelajaran akan diambil post-test yang disimbolkan dengan AE2 dan AK2. Untuk post-test itu sendiri yaitu untuk mengambil hasil pembelajaran di mana apakah ada perbedaan rata-rata skor dengan siswa yang menggunakan perlakuan model guided inquiry dan siswa yang menggunakan perlakuan model problem-based learning. Teknik pengumpulan data di sini ada tes dan dokumentasi. Untuk tesnya itu sendiri itu berupa soal uraian, karena dengan pemberian soal uraian itu dapat melatih tingkat berpikir kritis siswa. Dan untuk dokumentasi bisa didapatkan berupa buku, laporan-laporan lain, gambar, dan hal lain yang mendukung penelitian ini. Instrumen penelitian yaitu ada instrumen tes dan non-tes. Untuk instrumen tes yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis siswa, dan untuk non-tes itu didapatkan dari berbagai sumber. Uji reliabilitas dan validitas. Rumus yang digunakan pada uji reliabilitas yaitu rumus product moment dengan bantuan IBM SPSS versi 21. Dan untuk uji validitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan bantuan IBM SPSS versi 21. Uji hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji T atau t-test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata skor antara kedua sampel. Uji t-test pada penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara model guided inquiry dengan model problem-based learning. Perhitungan t-test menggunakan bantuan IBM SPSS versi 21. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian presentasi proposal skripsi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.